Gelar baru lagi untuk divisi wanita Raw. Tidak ada tiket gratis lagi untuk para keluarga pegulat. Jey Uso senang bisa kembali dengan Jimmy lagi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Gelar baru lagi untuk divisi wanita Raw. Sebelum episode terakhir Raw menuju Survivor Series War Games, diumumkan bahwa gelar mid-card baru akan hadir di divisi wanita Raw. General Manager Adam Pearce mengumumkan kehadiran Women's Intercontinental Championship sebelum acara dimulai. Pearce menyampaikan kabar ini langsung ke penonton di ring, dan video pengumumannya diunggah ke X oleh WWE dan banyak penonton di arena. Dalam video tersebut, Pearce menyebut para wanita di Raw sebagai pekerja keras sejati WWE sebelum memperlihatkan sabuk juara baru itu. Dia juga bilang kalau turnamen untuk menentukan juara baru akan dimulai minggu depan dan bakal diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi di siaran TV Raw soal gelar ini. Sementara itu, turnamen Women's US Championship sedang berlangsung di SmackDown dengan finalnya dijadwalkan di Saturday Night's Main Event pada tanggal 14 Desember. Ketika Women's US Championship pertama kali diumumkan, para wanita di Raw awalnya nggak diberitahu kenapa mereka nggak ikut turnamen. Raw sendiri akan tayang perdana di Netflix tanggal 6 Januari, tapi belum ada info kapan dan di mana final Women's Intercontinental Championship akan berlangsung. Menurut kalian, siapa nih yang harus menang gelar Women's Intercontinental yang pertama? Komen di bawah. Tidak ada tiket gratis lagi untuk para keluarga pegulat. Superstar WWE sering mengundang teman dan keluarga ke acara, memanfaatkan kebijakan tiket gratis dari perusahaan. Tapi, kebijakan lama ini mulai bentrok dengan kesuksesan WWE yang sekarang bikin tiket jadi laris manis. Menurut laporan terbaru, karena popularitas WWE yang meningkat, banyak superstar sekarang kesulitan mendapatkan tiket untuk teman dan keluarga. Sebagai gantinya, mereka diarahkan ke link pre-sale khusus untuk membeli tiket sebelum dijual ke khalayak umum. Banyak talent WWE yang merasa frustasi karena perubahan ini diterapkan tanpa banyak pemberitahuan. Salah satu superstar bahkan cerita kalau tiket gratisnya udah disetujui, tapi kemudian diminta memasukkan info kartu kredit untuk membayarnya. Salah satu petinggi WWE bilang kalau perubahan ini terjadi karena permintaan tiket yang meningkat pesat. Mereka juga menyebutkan kalau WWE sekarang hampir nggak perlu seat filler seperti dulu. Tahun 2024 akan jadi tahun pertama WWE sepenuhnya di bawah TKO Group Holding setelah merger dengan UFC di tahun 2023. Dengan WWE sekarang ada di bawah payung Endeavor, perusahaan terus mencatatkan pendapatan yang memecahkan rekor tiap kuartalnya. Beberapa acara premium live event seperti Money in the Bank di Toronto juga berhasil memecahkan rekor pemasukan. Menurut kalian, apakah WWE harus kembalikan kebijakan tiket gratis untuk para bintang atau dijual untuk fans aja? Komen di bawah. Jey Uso senang bisa kembali dengan Jimmy lagi. Jey Uso bilang cerita Bloodline itu begitu bagus sampai mereka bisa bikin perubahan mendadak kapan aja. Dalam wawancara sama Peter Rosenberg di ComplexCon, Jey cerita soal reuni sama kembarannya Jimmy Uso di Barclays Center. Senang banget bro, aku beneran bahagia bisa lihat saudaraku lagi. Sekarang udah nggak sering ketemu, nggak sering jalan bareng juga. Dia sempat cedera, sekarang udah balik. Senang lihat dia balik ke TV dan jalan lagi. Aku bersyukur dia udah balik. Cerita Bloodline juga makin seru, terutama di episode SmackDown minggu kemarin di mana si Empang diumumin sebagai anggota kelima tim Bloodline original buat War Games. Menurut kalian, apakah Jey Uso harus berkarir solo atau dengan Bloodline aja? Komen di bawah. John Cena kelar syuting Peacemaker Season 2. James Gunn ngumumin kalau syuting untuk Peacemaker Season 2 udah selesai untuk bintang utama John Cena dan Jennifer Holland. Gunn bilang kalau performa mereka luar biasa. Cena memerankan Christopher Smith alias Peacemaker di serial ini. Syuting Peacemaker Season 2 untuk John Cena dan Jennifer Holland resmi selesai. Keduanya luar biasa musim ini sebagai Christopher Smith dan Emilia Harcourt. Terima kasih juga untuk orang-orang Savannah, Georgia yang bikin kru Peacemaker nyaman di sini. Season 2 Peacemaker rencananya tayang di Max pada April 2025. Cena sendiri bakal mulai retirement tournya di WWE bulan Januari 2025. Dia udah dikonfirmasi bakal tampil di Raw Netflix Premiere tanggal 6 Januari. Dalam wawancara dengan GQ, Cena bilang Peacemaker membantu mengubah cara orang melihat dia. Kalau aku mau ubah persepsi orang, aku harus ambil kontrol. Peacemaker jadi kendaraan yang hebat buat itu.
Gimana aku bisa jalan di Bogota dan orang-orang manggil aku Peacemaker, bukan ngelakuin gerakan tangan di muka. Itu gila sih, bisa ngulang perjalanan itu 2 kali, nggak nyata banget. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan peran John Cena sebagai Peacemaker? Komen di bawah. Naomi bantah tuduhan serang Jade Cargill. Di episode SmackDown minggu lalu, Jade Cargill juara tag team wanita WWE ditemukan cedera setelah diserang di backstage. Dia harus dibawa pakai ambulan dan WWE ngumumin kalau dia nggak diizinin bertanding minggu berikutnya. Update terbaru dari WWE menyebutkan kalau Jade mengalami beberapa cedera serius. Di X, Naomi menanggapi update kalau orang-orang nuduh dia sebagai pelaku. Dia nulis, "Kalau nama aku udah bersih, aku harap timelineku penuh sama permintaan maaf karena aku tidak mencoba nyakitin saudaraku." Naomi juga bantah spekulasi kalau dia bakal mengkhianati Bayley. Dia bilang kalau hubungan mereka terlalu kuat untuk itu. Naomi sendiri dijadwalkan bertanding di Women's War Games match di Survivor Series War Games. Cargill tadinya satu tim sama dia, tapi setelah diserang, dia kayaknya nggak bisa ikut tanding. Menurut kalian, apakah Naomi yang menyerang Jade Cargill? Komen di bawah. Kevin Owens akan jadi WWE Champion yang baru? Ada spekulasi kalau Kevin Owens mungkin bakal mengalahkan Cody Rhodes sebagai WWE Champion di Saturday Night's Main Event. Dua mantan sahabat ini udah berseteru setiap episode SmackDown sejak Owens menyerang Cody di parkiran. Di SmackDown minggu lalu, setelah berminggu-minggu nggak diizinin masuk ke arena, Owens akhirnya dapat kesempatan untuk ngomong langsung di depan mic dan debat sama Cody. Owens bahkan pakai kaos bergambar tuxedo buat acara spesial ini, nostalgia dari perseteruannya di Raw tahun 2012. Di situ, dia juga pakai kaos yang sama saat merebut gelar Raw Championship dari Davey Richards di Border Wars tahun 2012. Kalau dilihat, perseteruan ini punya pola yang mirip. Owens saat itu jadi mimpi buruk dunia gulat melawan orang yang dipilih perusahaan. Mirip dengan apa yang terjadi di SmackDown minggu lalu. Pertandingannya belum resmi diumumin, tapi kabarnya dijadwalin untuk Saturday Night's Main Event tanggal 14 Desember. Kalau beneran terjadi, ini bakal jadi rematch dari Best in Berlin di mana Owens dulu gagal ngerebut gelar. Dengan sikap barunya, bisa jadi Cody Rhodes bakal kehilangan gelarnya setelah 251 hari. Menurut kalian, apakah Owens harus kalahkan Cody dan menjadi WWE Champion? Komen di bawah. Update status Stephanie McMahon di WWE. Walau belakangan ini Stephanie McMahon sempat muncul di beberapa acara WWE, sepertinya dia belum balik secara resmi ke perusahaan. Menurut laporan terbaru, mantan co-CEO WWE ini belum punya peran apapun untuk saat ini. Tapi, dia sempat terlihat di kantor WWE baru-baru ini. Mungkin ada sesuatu yang lagi direncanakan di balik layar. Belum jelas apakah Stephanie akan kembali ke WWE setelah dia mundur dari posisinya sebagai co-CEO di tahun 2023. Keputusannya mundur itu juga barengan sama kembalinya ayahnya Vince McMahon dari masa pensiunnya setelah skandal hush money pertamanya mencuat. Sekarang, setelah Vince resmi meninggalkan perusahaan usai kasus hukum General Grant dan drama lainnya, suami Stephanie, Paul Triple H Levesque, punya lebih banyak kuasa. Tapi, hal ini belum membuat Stephanie balik ke posisi eksekutifnya, meskipun kelihatannya pintu masih terbuka. Triple H sendiri pernah ngomong soal masa depan Stephanie di WWE. Dia bilang kalau kecintaan dan passion Stephanie terhadap industri ini udah mulai kembali dan dia sering ada di sisi Triple H saat bekerja dengan ide-ide kreatif. Jadi, mungkin aja Stephanie bakal balik suatu saat nanti. Tapi itu keputusan dia. Presiden WWE, Nick Khan, juga berharap Stephanie kembali karena menurutnya fans WWE pasti bakal senang. Stephanie juga sempat hadir di WrestleMania dan SummerSlam tahun ini. Malah, katanya dia cukup sering ada di backstage. Bahkan beberapa talent WWE termasuk Katie Kelly berharap Stephanie mau dipancing balik dari masa pensiunnya. Menurut kalian, apakah Stephanie harus kembali ke WWE lagi? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were